Statistik menarik kemenangan Arsenal atas Man United. Dilirik Fenerbahce, Jorginho ungkap janji pada Arsenal. Gabriel Jesus buat Eddie Nketiah tak tenang. Statistik menarik kemenangan Arsenal atas Man United. Layaknya setiap pertandingan sepak bola lainnya, laga Arsenal versus Manchester United yang berakhir dengan skor 3-1 menciptakan berbagai statistik menarik. Pertama, gol Declan Rice pada menit ke-95 plus 43 detik merupakan gol kemenangan terbaru yang pernah dicetak dalam pertandingan Premier League antara Arsenal dan Manchester United. Kedua, The Gunners tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir mereka di Premier League melawan Manchester United di Emirates Stadium. Dan kini telah memenangkan 3 pertandingan Liga Kandang berturut-turut melawan mereka untuk pertama kalinya sejak Mei 1991. Ketiga, Marcus Rashford menjadi pemain Man United kedua yang mencetak gol dalam 3 penampilan Premier League berturut-turut melawan Arsenal, bersama dengan Robin van Persie yang melakukannya dari tahun 2012 hingga 2013. Keempat, Martin Odegaard mencetak golnya yang ke-25 di Premier League untuk The Gunners. Dia kini telah mencetak lebih banyak gol di Liga dibandingkan pemain The Gunners lainnya sejak awal musim lalu. Kelima, pemain Man United Christian Eriksen mencatatkan asisnya yang ke-75 di Premier League, mengungguli Thierry Henry dan berada di urutan kelima dalam hal asis terbanyak yang dibuat oleh pemain asing dalam sejarah kompetisi. Declan Rice diklaim tak cukup bantu Arsenal jadi juara. Arsenal berhasil menunjukkan performa bagus usai bergabungnya Declan Rice. Kendati demikian, pemain berusia 24 tahun itu disebut bukan jaminan trofi untuk The Gunners. Terbaru, Arsenal berhasil menumbangkan Man United dengan skor telak. Kemenangan itu tak terlepas dari lini tengah Arsenal yang solid saat melawan MU. Rice CS mampu menahan serangan MU hingga cuma ada 2 sepakan on target dari The Red Devils. Ex-pemain MU Robbie Savage pun memuji penampilan Declan Rice. Declan Rice benar-benar impresif melawan United. Saya pikir itu merupakan performa yang fantastis, dan kalau Anda melihat area gelandang sekarang ini, Kai Havertz yang datang dengan beberapa kritik, tapi saya pikir dia akan tampil bagus, dan Martin Odegaard yang mencetak gol pertama mereka sangat kuat. Di lain sisi, Savage pun mewanti-wanti bahwa Rice tak serta-merta menjadi jaminan piala untuk Arsenal, kendati sudah dibeli 100 juta pound sterling dari West Ham United. Tapi bahkan dengan akuisisi Declan Rice, saya tidak berpikir bahwa Arsenal bisa memenangi Liga. Sederhana karena Manchester City. Kalau City tadi Premier League, lantas saya pikir Arsenal akan menjuarai itu. Dilirik Fenerbahce, Jorginho ungkap janji pada Arsenal. Pemain berkebangsaan Italia ini bergabung dengan Arsenal pada bulan Januari dari rival London Chelsea setelah mereka gagal mendatangkan Moises Caicedo dari Brighton and Hove Albion. Sang gelandang terbukti menjadi tambahan yang cerdas dari Mikel Arteta, namun pembelian Declan Rice di musim panas sepertinya akan membatasi kesempatan pemain berusia 31 tahun itu di tim utama. Sementara itu, di tengah upaya Fenerbahce untuk memboyongnya, agen sang pemain mengungkapkan bahwa kliennya berkomitmen penuh untuk Arsenal. Jorginho fokus pada Arsenal pada perburuan gelar Premier League dan Liga Champions. Dia tidak akan pergi ke Fenerbahce, kata Joel Santos kepada Tutto Mercato Web. Matt Turner ceritakan waktu singkat bersama Arsenal. Matt Turner membuka diri mengenai keputusannya untuk meninggalkan Arsenal setelah tampil sebagai pemain cadangan bagi Aaron Ramsdale pada musim pertama dan satu-satunya di London Utara. Sebagaimana diketahui, kiper asal Amerika Serikat itu hanya memainkan 7 pertandingan di berbagai kompetisi piala musim lalu dan menjelang akhir musim. Ia tahu bahwa masa depannya akan berada di tempat lain. Matt Turner pun akhirnya hengkang ke Nottingham Forest, sementara Arsenal merekrut David Raya dari Brentford dengan status pinjaman. Saya berlatih dengan sangat baik, saya merasa seperti melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan menit bermain di tim, dan itu tidak terjadi pada saya.
Saya tahu bahwa jika saya menunggu 1 tahun lagi, mungkin akan lebih menantang bagi saya untuk membuat langkah ke depan di Premier League. Jadi saya tahu bahwa waktu adalah hal yang penting pada saat itu. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ia harus mengambil langkah mundur dan mengaku sulit untuk kembali ke Arsenal. Ia pun melempar pujian untuk Aaron Ramsdale karena telah membuktikan kualitasnya setiap hari. Kado indah untuk Bukayo Saka, dapat penghargaan bergengsi lagi. Winger Arsenal Bukayo Saka kembali dinobatkan sebagai pemain terbaik Inggris untuk tahun kedua secara berturut-turut. Penampilan apik Saka untuk timnas Inggris sepanjang kampanye 2022-2023 membuatnya mendapatkan penghargaan ini yang dipilih oleh masyarakat. Pemain 22 tahun ini menduduki peringkat teratas dalam suara pendukung untuk mempertahankan penghargaan yang dimenangkannya pada musim 2021-2022 lalu. Saka menjadi satu-satunya pemain Arsenal yang menerima penghargaan tersebut sejak dimulainya apresiasi itu 19 tahun yang lalu. Menariknya, kabar ini kian spesial lantaran penghargaan pemain terbaik Inggris ini ia dapatkan ketika di hari ulang tahunnya yang ke-22 pada 5 September kemarin. Ini merupakan penghargaan individu kedua yang diterima Saka dalam 7 hari terakhir setelah ia dinobatkan sebagai pemain muda terbaik PFA musim ini. Gabriel Jesus buat Eddie Nketiah tak tenang. Striker Arsenal Gabriel Jesus menegaskan telah pulih sepenuhnya dari masalah lutut yang terus menderanya. Pemain asal Brasil itu pun siap kembali bersaing dengan Eddie Nketiah untuk mendapatkan satu tempat di lini serang The Gunners. Pertandingan melawan MU itu menjadi comeback yang sangat apik untuk Gabriel Jesus. Ia sempat absen selama 3 bulan pada musim lalu karena cedera lutut yang dialaminya saat membela Brasil di Piala Dunia 2022. Sebagaimana diketahui, pemain asal Brasil itu pun kembali ke lapangan hijau sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang melawan Fulham sebelum bermain selama 15 menit terakhir plus waktu tambahan pada laga kontra MU dan mencetak gol di pertandingan tersebut. Dia pun mengaku siap untuk bersaing seusai kembalinya ke squad Mikel Arteta. Pertama, persaingan selalu bagus. Ketika Anda melakukan persaingan di semua posisi, itu adalah hal yang baik. Sejak hari pertama, saya adalah penggemar berat Eddie karena cara dia bekerja dan cara dia berlatih sungguh luar biasa. Tidak mudah untuk datang dari akademi di sebuah klub besar dan berjuang untuk bermain di tim utama. Ini adalah kompetisi yang bagus. Itu bagus untuk klub karena yang pasti dia membuat saya lebih baik dan saya juga membuatnya lebih baik, ujar Gabriel Jesus. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!